selamat pagi saudara. Kembali Kompas Kalsel sepekan menyapa Anda. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya yang telah kami rangkum dalam sepekan untuk Anda. Bersama saya Priscilla Nicola, inilah Kompas Kalsel sepekan, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Mengawali berita pagi ini, saudara, sebagian wilayah di Kalimantan Selatan mulai masuki musim kemarau. Masyarakat diimbau tetap jaga pola hidup, hindari penyakit seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kalimantan Selatan, sejak pertengahan bulan Juli, sebagian wilayah Kalimantan Selatan mulai memasuki musim kemarau. Hal ini ditandai dengan mulai berkurangnya curah hujan di sebagian wilayah seperti Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara, hingga Kota Banjarbaru dan Banjarmasin. Diprediksi puncak musim kemarau di Kalimantan Selatan secara umum akan terjadi pada Agustus. Namun di wilayah timur Tanah Laut, sebagian Tanah Bumbu dan Kota Baru akan terjadi pada Oktober mendatang. Yaitu bulan dasarian 2 Juli, yaitu untuk daerah-daerah yang sudah masuk musim kemarau, yaitu sebagian besar Tabalong, kemudian Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, sebagian besar, namun Hulu Sungai Tengah bagian timurnya masih ada beberapa daerah yang masih musim hujan. Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru mengatakan, memasuki musim kemarau penyakit ISPA menjadi ancaman yang dapat menjangkit warga. Kalau untuk yang lonjakan belum ada dilaporkan, artinya kan yang kasus ISPA pastinya ada. Ya, artinya yang kunjungan ke puskesmas, rumah sakit itu kalau untuk ISPA ada. Tapi kalau untuk lonjakan yang bermakna belum dilaporkan. Diharapkan masyarakat terus menerapkan pola hidup bersih dan sehat memasuki cuaca panas agar terhindar dari penyakit. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Meminimalisasi potensi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, koordinasi pemerintah daerah hingga pusat diperkuat. Sejumlah langkah strategis segera dilakukan. Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi akan terjadi pada bulan Agustus di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan, pemerintah provinsi gerak cepat minimalisasi potensi kebakaran hutan dan lahan. Kolaborasi lintas sektoral diperkuat untuk memperkaya informasi, termasuk dengan pemerintah pusat sehingga potensi karhutla dapat ditekan seminim mungkin. Saat ini terdapat 2 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan yang berstatus siaga karhutla, yakni Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kota Banjarbaru. Bahwa kita itu satu, tidak ada lagi tuh pusat, daerah, di daerah ada bagian apa enggak. Yang terpenting kita satu itu pertama tentukan identifikasi persoalannya sehingga potensi terjadinya kebakaran itu ditekan seminim mungkin. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan di wilayah Kalimantan Selatan menjelaskan ada 4 hal yang menjadi fokus utama untuk dilakukan. Di antaranya pembasahan di Ring 1 Bandara Syamsuddin Nur, status siaga karhutla tingkat provinsi, apel siaga hingga usulan operasi modifikasi cuaca. Itu yang pembasahan atau perendaman Ring 1. Nanti ditindaklanjuti. Kemudian yang satu landasan ulin ya. Kemudian yang kedua status siaga untuk tingkat provinsi. Mudah-mudahan nanti kita kawal ke depan. Kemudian yang ketiga itu apel siaga. Tadi disampaikan Ibu Kadis. Menurutnya 4 hal konstruktif itu penting dilakukan sebagai upaya antisipasi karhutla saat memasuki puncak musim kemarau. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, ancaman kebakaran hutan dan lahan masih mengintai wilayah Kalimantan Selatan memasuki puncak kemarau pada bulan Agustus. Namun demikian pada periode yang sama, terdapat penurunan jumlah kejadian karhutla dari tahun sebelumnya.
PLT Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Selatan bilang, tahun ini terjadi penurunan signifikan jumlah kejadian karhutlah dari tahun sebelumnya. Hingga Juli tahun ini terdapat 48 kejadian karhutlah, sementara tahun sebelumnya mencapai 366 kejadian. Luas lahan pun jauh menurun. Pada tahun 2024, lahan terbakar mencapai 5.000 hektar, sementara tahun ini 97 hektar. Dari 97 hektar lahan terbakar periode Januari hingga Juli 2025, 34 diantaranya berhasil dipadamkan. Tahun 2004 366, di 2005 48. Itu periode yang sama? Kemudian luas lahan dipadamkan 1.323 hektar di tahun 2025 34,10, kan jauh dari sini. Sementara saat ini sekitar 1.400 titik api terpantau di wilayah Kalimantan Selatan. Namun mayoritas titik api bukan di dalam hutan, melainkan di kawasan areal penggunaan lain. Meski demikian, Dinas Kehutanan tidak membedakan penanganan karhutlah di dalam kawasan hutan maupun di luar. Strategi penanganan karhutlah dilakukan dengan mengaktifkan kembali masyarakat peduli api di seluruh Kalimantan Selatan, termasuk kawasan rawan seperti di Taman Hutan Raya Sultan Adam. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. BPBD Kabupaten Banjar mulai petakan titik rawan kebakaran hutan dan lahan seiring meningkatnya titik panas di awal Juli. Penanganan lapangan dimulai meski status siaga belum ditetapkan. Memasuki musim kemarau, BPBD Kabupaten Banjar perketat pemantauan di sejumlah kecamatan rawan karhutlah. Sejak Februari, monitoring hotspot sudah dilakukan. Lonjakan terjadi di bulan Juli dengan sejumlah lahan sudah terbakar. Di antaranya di Kecamatan Paramasan, Sungai Pinang, Aranio, dan Martapura Barat. Hingga kini status siaga belum ditetapkan dan BPBD masih menunggu surat edaran resmi dari pemerintah provinsi untuk melakukan rapat koordinasi penanganan karhutlah. Saat ini kami belum menetapkan status terkait dengan penanganan karhutlah karena itu tadi kita harus melalui prosesnya dulu, ada rapat koordinasi dulu, ada rekomendasi itu baru nanti kita bisa menetapkan status kebencanaan. BPBD mengaku telah memperkuat kebijakan mitigasi agar potensi karhutlah tidak meluas. Beberapa skenario bahkan telah disiapkan, termasuk pembagian zona tanggung jawab, posko gabungan, hingga logistik pendukung di daerah rawan. Arpawi, Kompas TV Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, selanjutnya akan hadir informasi menarik lainnya. Di antaranya waspada kebakaran permukiman marak. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel Sepekan. Gedung Rektorat Universitas Lambung Mangkurat dilalap api pada Senin pagi. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, sejumlah ruangan hangus terbakar dan pelayanan administrasi terpaksa dialihkan sementara. Tolong BPK cepatlah. Rektorat Unlam. Ayo kami kebakaran. Asap tebal menyelimuti gedung Rektorat Universitas Lambung Mangkurat ULM pada Senin pukul 6.30 pagi. Gedung ini merupakan pusat administrasi dan pelayanan akademik kampus ULM. Kebakaran ini menghanguskan sebagian besar ruangan dalam rektorat, khususnya aula yang diduga merupakan titik mula api. Karena akses dan ketersediaan air yang memadai, api dapat dipadamkan sekitar 30 menit setelahnya. Menuju ke lokasi, jadi api mulai dalam aula harus pendek. Ketahuan ini ada yang menjaga lah. Belum jaganya. Pihak negatif.
Dikasih pas ganti baju tadi. Ganti baju. Mungkin sebelumnya ada tanda-tanda kan dini hari itu atau bunyi percikan atau ada masih lampu-lampu? Untuk percikan ada apar lah atau apa? Apa ada? Tapi sempat digunakan lah? Sempat digunakan kayak sama lagi kalau lagi di dalam nih. Karena sudah gana kan? Sudah gana apinya. Jam berapa meninggalkan gedung lu? Jam 1 juga apinya jam 6 lah. Habis ya. Itu bagian kemasukan bekas komputer, kemudian segala macam berkas. Sejauh ini kami belum lihat lebih lanjut. Nanti ada keterangan Pak bahwa dalam sebulan ini terjadi jeglek atau spanduk denda mungkin ada dilaporkan katanya mungkin. Saya kurang memahami hal itu, mungkin nanti ke bagian ini ya, ke bagian umum. Nah, karena mungkin memang kejadian seperti itu di lingkungan universitas kan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, sementara penyebab kebakaran masih belum diketahui. Untuk sementara, pihak kampus akan memindahkan pelayanan administrasi ke gedung lain agar aktivitas akademik tak terganggu. Naufal Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Si Jago Merah hanguskan bedakan 4 pintu di Gang Haji Harun, Kelurahan Sungai Miai, Banjarmasin, Selasa malam. Korsleting listrik diduga menjadi penyebab kebakaran. Api membesar dengan cepat dan menyebar ke sejumlah bangunan di sekitarnya. Di antaranya indekos 2 lantai yang berlokasi tepat di depan titik api, mengalami kerusakan ringan di sisi depan. Sementara satu rumah di sebelahnya mengalami kerusakan sedang. Damkar dan puluhan relawan dengan sigap menuju lokasi sehingga api dapat dipadamkan sekitar 15 menit setelahnya. Kalau dibedakan ini 4 pintu, yang jiwanya itu 5 jiwa. Kalau di rumah ini 2 jiwa, kadang ada anaknya datang jadi 3. Kalau di kos tuh masih nggak tahu itu kamarnya yang... Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, sementara lokasi kebakaran telah dipasangi garis polisi. Naufal Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kebakaran permukiman marak terjadi di Kota Banjarmasin dalam beberapa hari terakhir. Warga diimbau meningkatkan kesadaran mencegah kebakaran, termasuk memperhatikan peralatan listrik dan memasak. Kebakaran di Kota Banjarmasin dalam beberapa hari terakhir terjadi dalam waktu berdekatan. Kepala Disdamkar Mat Kota Banjarmasin, Hendro bilang, kelalaian manusia jadi salah satu faktor terjadinya kebakaran. Seperti keamanan alat elektrik atau jaringan listrik yang kurang memadai sehingga meningkatkan risiko kebakaran. Sementara jumlah kasus kebakaran pada musim kemarau tidak berbeda secara signifikan dibandingkan musim lain. Kami dari Damkar Kota Banjarmasin, BPBD, Dishub, Satpol PP, bahkan BPK swasta pun disiap-siapkan untuk menghadapi daripada musim kemarau. Jadi kami musim kemarau ini langkah-langkahnya sudah kami siapkan. Seperti tahun-tahun kemarin saya siaga terus. Warga diimbau untuk mengecek kembali instalasi listrik apabila sudah berusia di atas 5 tahun agar meminimalisasi potensi terjadinya korsleting listrik. Sebelum tidur diperiksa lagi, aliran listrik, colokan listrik, atau yang tidak penting itu dimatikan, kemudian kompor-kompor dimatikan sebelum tidur. Dan kalau mau bepergian, kita periksa kembali. Kita pastikan aman rumah kita dari penyebab bahaya kebakaran. Diharapkan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mencegah potensi kebakaran, kasus kebakaran dapat berkurang signifikan. Selain itu, setiap rumah dianjurkan memiliki setidaknya 1 alat pemadam api ringan sebagai penanganan pertama untuk mencegah api semakin membesar. Naufal Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi lainnya, Saudara, pertunjukan DJ di sebuah kafe di Banjarbaru dianggap buat gaduh. Satpol PP resmi berikan peringatan dan pengawasan. Setelah teguran lisan Satpol PP saat mendatangi sebuah kafe di Jalan Taman Gembira karena membuat pertunjukan musik DJ, Satpol PP resmi memanggil pemilik kafe. Kepala Satpol PP Kota Banjarbaru menjelaskan,
Pihaknya telah memberikan teguran tertulis dan pemilik kafe telah membuat surat pernyataan untuk tidak menggelar pertunjukan DJ dan melakukan pengawasan. Beberapa malam berikutnya kami pantau memang sesuai dengan jadwal yang menyebutkan ada DJ, kami kontrol memang tidak ada lagi mereka menggunakan DJ. Dan apabila nanti suatu saat kami menemukan lagi mereka hal itu, maka kami akan mengambil tindakan lagi yang lebih tegas dalam penanganan masalah ini. Sebelumnya, pemilik kafe mengatakan pihaknya akan kooperatif untuk menaati aturan yang berlaku, yakni dilarang menggelar pertunjukan DJ. Sebenarnya kalau dari kita untuk teguran sendiri kita kooperatif sebenarnya, apalagi untuk disc joki kayak dilihat tadi kita juga mengikuti aturan yang berlaku. Jadi kalau memang disc joki tidak diperbolehkan, maka kita akan stop event itu. Jika pengelola kafe kembali melanggar aturan, pihak Satpol PP akan mengambil langkah lebih tegas. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Seorang ayah di Samarinda diduga menghabisi kedua balitanya dengan dicekik. Nenek korban atau ibu terduga pelaku juga diduga alami penganiayaan oleh pelaku. Seorang ayah diduga tega menghabisi kedua buah hatinya yang masih balita dengan cara dicekik. Peristiwa itu terjadi di Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda pada Jumat sore. Dalam peristiwa ini, nenek korban yang merupakan ibu terduga pelaku dievakuasi akibat mengalami luka-luka diduga lantaran dipukul pelaku. Terduganya pelaku ayah kandungnya itu sudah diamankan di Polseknya Kunjang. Dan anak korbannya, anak beliau itu juga sudah dibawa ke Hermina. Jadi sesampainya kami di TKP untuk korban dan terduga itu sudah dibawa oleh Polseknya Kunjang. Polisi telah menangkap terduga pelaku dan melakukan olah TKP awal serta meminta keterangan sejumlah saksi. Itu dicekik Pak ya? Menggunakan Dia dua orang ya Pak? Dicekik menggunakan apa? Pakai tangan atau pakai alat Pak? Kalau belum kita masih penyelidik, cuman masih cek aja sih Pak ya? Dari omongan orang tuanya itu dia cek. Belum diketahui motif terduga pelaku tega menghabisi anaknya dan polisi masih melakukan penyelidikan. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Sesaat lagi kami akan hadir dengan informasi akses SD Negeri 10 Basirih rusak parah. Informasi selengkapnya saudara setelah jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Sebanyak 2,5 ton gabah milik petani di Desa Kaliukan, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, hangus terbakar. Warga korban kebakaran mencoba kumpulkan sisa gabah yang terbakar untuk makan keluarga. Dari 5 ton gabah milik warga di Desa Kaliukan, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, tercatat 2,5 ton gabah hangus terbakar pada Jumat lalu. Di antaranya Mulkani, seorang petani yang rumahnya juga hangus dari 7 rumah warga yang terdampak musibah kebakaran. Mulkani terpaksa mengumpulkan gabah yang sudah gosong dan dikelilingi arang. Ambil yang jelas kita separuh 150 tadi apa? 150 bagi 2 berapa? Oh, 75. Nah, itu Mbak, aku kata kawajan Mbak bahapal ini nang dipedahkan. Artinya kalau yang gabah yang ini masih bisa dipakai lah gabah. Masih bisa, ada sisanya nang begamat tadi mah. Untuk apa tuh? Untuk apa tuh nantinya gabahnya tuh? Nang kawa masih digunakan untuk kita makan. Kerugian serupa dirasakan Muhammad Arafi. Ia terpaksa mengumpulkan sisa-sisa gabah dengan harapan masih bisa digunakan untuk kebutuhan makan.
Kalau gabah habis dada barang pun tak selamatkan. Semuaan habis. Total ada berapa nih yang disimpan sebenarnya gabah di rumah nih Pak? Totalnya kah? Ada sekitar Anggaplah separuh juga. Berapa tuh? Ya 75 teman. 75 juga. Tadi juga. Sianya. 75 yang terbakar nih Pak? Iya. Oh, sebenarnya totalnya 150 juga. Iya. Warga yang terdampak masih bertahan di rumah kerabat dan tetangga. Sejumlah bantuan pun berdatangan dari pemerintah Kabupaten Banjar. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Akses jalan menuju SD Negeri 10 Basiri, Banjarmasin rusak parah karena membahayakan para guru yang berkendara memilih berjalan kaki hingga 700 meter. Akses jalan menuju SDN 10 Basiri yang dibangun beberapa tahun lalu semakin tergerus dan mengalami penurunan, sehingga sangat berisiko jika dilalui menggunakan kendaraan. Akibat kondisi ini, siswa dan guru memilih untuk berjalan kaki dengan jarak sekitar 700 meter. Jadi memang harus ada pembangunan tahap kedua untuk jalan ini yang saat ini sangat-sangat sulit untuk dilalui sepeda motor. Kami, Dewan Guru di Basiri 10, anak-anak dan seluruh warga sekitar sini sebenarnya sangat mengharapkan adanya perbaikan jalan. Selain jalan yang rusak, kondisi sekolah juga memprihatinkan. Halaman sekolah kerap kali tergenang air dan sejumlah fasilitas di ruangan kelas mengalami kerusakan. Siswa berharap akses jalan menuju sekolah mereka diperbaiki. Dan jalanannya diperbaiki dan kawat juga bersepeda. Perbaikan seadanya telah dilakukan warga dan guru dengan sumber daya yang terbatas, seperti menggunakan kayu galam menjadi landasan lintasan di jalan yang berlumpur akibat kerap terendam. Sekolah ini juga memiliki sebuah perahu yang akan digunakan saat air pasang, dan jalan tidak memungkinkan untuk dilalui. Novel Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebuah truk bermuatan batu menimpa sebuah mobil. Peristiwa ini akibat truk diduga tak kuat menanjak di Jalan MT Haryono, Balikpapan Utara. Diduga tak kuat menanjak dalam kondisi jalan padat, sebuah truk pengangkut batu menimpa satu buah unit mobil. Peristiwa ini terjadi di tanjakan Jalan MT Haryono, Kecamatan Balikpapan Utara. Beruntung penumpang mobil yang terdiri dari 2 anak dan 1 ibu selamat. Menurut korban, truk sempat berjalan mundur yang diduga karena remblong di tanjakan lalu menimpa mobilnya. Saya tuh 5 meter di belakang dia lah, jauh lah. Jauh. Mundur sendiri. Ini arahnya sama. Satu arah naik ya. Tiba-tiba dia kemundur, menimpa mobil ibu ya. Tapi tadi nggak ada korban jiwa apa. Hasil pemeriksaan pihak kepolisian, selain mobil yang tak kuat menanjak karena jalanan padat, rem truk juga bermasalah. Surat kendaraan juga tidak lengkap dan mati. Kami petugas pos Balikpapan Baru mendatangi laporan dari masyarakat mengenai truk pas tanjakan Simpang Wika. Kebetulan kepadatan arus sangat padat, namun sopir menyadari bahwa dia mau ngerem, remnya itu kurang pakem. Jadi akhirnya termundur mengenakan kendaraan yang ada di belakangnya truk tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Ditpol Airut Polda Kalimantan Selatan meresmikan groundbreaking pembangunan markas unit baru. Sejumlah bantuan berupa paket sembako juga dibagikan kepada warga sekitar. Pembangunan markas unit ini merupakan upaya Ditpol Airut Polda Kalimantan Selatan dalam meningkatkan patroli pengamanan, penegakan hukum dan pembinaan masyarakat, guna memastikan suasana kondusif, terutama di wilayah perairan. Ditargetkan akan selesai pada bulan November tahun 2025.
Marnit ini akan menggantikan bangunan lama yang telah berdiri sejak 26 tahun lalu, karena dinilai sudah tidak optimal lagi sebagai tempat pelayanan masyarakat. Dalam rangkaian kegiatan ini, Ditpolairut Polda Kalimantan Selatan juga memberikan 100 paket bantuan berupa sembako kepada warga pesisir Sungai Barito di Desa Muara Mantuil, serta penebaran 50.000 bibit ikan mas dan 50.000 bibit ikan bawal. Melalui sejumlah bantuan yang diberikan, diharapkan warga setempat dapat memanfaatkan secara mandiri sebagai upaya dalam meningkatkan ketahanan pangan lokal. Ini mendekatkan polisi dengan masyarakat dan dapat meningkatkan pelayanan polisi khususnya Direktorat Polair kepada masyarakat dan meningkatkan soliditas di internal Polair serta meningkatkan kolaborasi dan solidaritas dengan seluruh pemangku kepentingan perairan Sungai Barito ini. Rangkaian kegiatan ini juga sebagai sarana mempererat tali silaturahmi dan kepedulian antara anggota Polri dan masyarakat. Yang pasti ini adalah menjadi catatan juga dari pihak khususnya dari pemerintah Kota Banjarmasin, karena wilayahnya kan agak pojokan kan di pinggir sungai ya. Nah ini juga terus kita pantau dan kita harus bagaimana bisa membersamai dan meratakan pertama adalah pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan juga kemajuan Kota Banjarmasin. Jadi kita harus merata di Kota Banjarmasin. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas bakti sosial Polda Kalsel dalam rangka Sambang Nusa Prestasi pada hari ini. Melalui pembangunan markas unit ini, diharapkan dapat semakin meningkatkan pelayanan dan mendekatkan polisi dengan masyarakat, serta memastikan terciptanya Kamtibmas. Noval Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Nurgita Tias, dorong pelibatan dunia usaha, perkuat pelayanan dasar melalui Posyandu. RSUD Ratu Zaleha sebagai rumah sakit daerah ditunjuk menjadi mitra strategis. Rapat Tim Pembina Posyandu Kabupaten Banjar membahas draft kerjasama lintas sektor untuk memperkuat layanan Posyandu melalui 6 bidang standar pelayanan minimal. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banjar, Nurgita Tias menilai Posyandu strategis dalam penanganan berbagai masalah prioritas seperti stunting, narkoba, dan keterbatasan lapangan kerja. Nurgita Tias menekankan pentingnya menggandeng dunia usaha dalam pengembangan Posyandu melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Tadi saya sudah titip pesan sama teman-teman agar teman-teman bisa memaksimalkan bukan hanya kerjasama melalui APBD saja, tetapi bagaimana kita melibatkan pihak swasta untuk mendukung sistem pelayanan dasar ini sehingga masyarakat saya juga merasakan manfaatnya melalui CSR yang ada di Kabupaten Banjar. Tapi barangkali tadi kami membedah satu-satu mana saja yang menjadi ranah APBD, mana saja yang bisa dikejar melalui CSR dan komitmen bersama perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Banjar. Ditunjuk menjadi mitra strategis, pihak RSUD Ratu Zaleha sebagai rumah sakit daerah menegaskan komitmen untuk mendukung Posyandu melalui peningkatan layanan kuratif, khususnya bagi ibu, bayi, dan anak. Setelah kami diharapkan bisa menjadi sarana akhir karena yang datang ke rumah sakit kan adalah pasien yang tentunya pasti dengan sudah sakit kan, mungkin yang sehat datang ke rumah sakit kan berbeda dengan puskesmas mungkin ya cek kesehatan dan sebagainya. Kalau rumah sakit rata-rata pasti sudah sakit, sehingga itu diharapkan kami sebagai layanan kesehatan yang utama untuk bisa mewujud pencapaian dari Posyandu yang ditargetkan. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu menguatkan fungsi Posyandu dan menjadi simpul pelayanan masyarakat di tingkat desa. Arpawi, Kompas TV Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya, Saudara, akan hadir jelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80. Penjualan pernak-pernik kemerdekaan mulai meningkat. Selengkapnya sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih di Kompas Kalsel sepekan. Temuan beredarnya beras oplosan di sejumlah daerah di luar Kalimantan Selatan jadi sorotan masyarakat. Kendati belum ada temuan di Banjarbaru, pedagang mengaku masih ada pembeli yang resah. Temuan beras oplosan di sejumlah daerah di luar Kalimantan Selatan diakui pedagang beras di Pasar Bauntung Banjarbaru menimbulkan keresahan masyarakat. Seorang pedagang mengaku mendapat sejumlah pertanyaan dari pembeli yang ragu saat ingin membeli beras premium. Namun pedagang memastikan produk yang dijual bukan dari produsen yang didapati menjual beras oplosan. Ada pembeli yang nakuni juga kayak itu lah, Paman? Ada ya, terkadang ini oplosan ngejar kami ada. Karena lain merek kayak itulah. Harganya berapa, Paman, kalau beras Jawa tuh rata-rata? Kalau merek Lupu itu 80. Sementara seorang pembeli beras premium mengaku tidak khawatir dengan beras yang dibeli di pasar. Kayaknya eceran setiap sama aja Bang barangnya. Oh, ada kekhawatiran nggak Bu untuk beli ini? Ada. Berapa Bu tadi beli? 51. Berapa? 81. Oh, 81. Memang biasa beli yang pakai yang ini gitu ya. Saat ini beras jenis premium dijual Rp13.000 per liter atau Rp81.000 untuk kemasan 5 kg. Sementara beras lokal masih stabil dengan harga Rp10.000 sampai Rp14.000 per liter. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Harga komoditas cabai dan tomat di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin mulai turun dan kembali normal. Penurunan dipengaruhi banyaknya pasokan dari Pulau Jawa seiring masa panen. Di tengah terbatasnya modal dan pendapatan, usaha kecil seperti warung makan rentan terdampak gejolak harga pangan. Turunnya harga cabai dan tomat dinilai mengurangi tekanan biaya operasional yang selama ini menjadi beban terbesar setiap hari. Penurunan harga ini terjadi sejak akhir Juli. Dorongan utama berasal dari melimpahnya pasokan dari wilayah sentra panen di Pulau Jawa. Bagi pelaku usaha kecil seperti warung makan, penurunan harga ini langsung terasa. Mereka bisa menghemat pengeluaran dan menyisakan biaya untuk belanja kebutuhan lain. Harga mulai turun sedikit. Alhamdulillah, ketuan ibarat pengeluaran itu kan apa ngarannya kurang kalau ditukaran yang barang yang lain. Biasanya berapa Bang harga cabai dan tomatnya? Harga cabai biasanya ada yang 80, sekarang ada yang 50, ada yang 55. Tomat sekarang 18.000, kemarin kan sampai 30.000. Harga cabai merah di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin terpantau turun drastis. Dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram, kini menjadi Rp50.000. Harga tomat juga mengalami penurunan dari Rp35.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penurunan harga cabai dan tomat di pasar tradisional memberikan nafas lega bagi pelaku usaha kecil. Warung makan di Banjarmasin mengaku beban belanja menurun di tengah pemasukan yang masih terbatas. Sejumlah komoditas pertanian di Banjarmasin mengalami penurunan harga sejak awal pekan ini. Sebabnya cabai merah tiung turun dari Rp70.000 per kilogram menjadi Rp45.000. Tidak hanya cabai, tomat yang sebelumnya dijual seharga Rp35.000 kini turun drastis menjadi Rp18.000. Harga normal ini berasal dari pasokan yang didatangkan langsung dari Pulau Jawa. Meski harga turun, pedagang mengaku daya beli masyarakat masih lemah. Jadi untuk saat ini, untuk per hari ini harganya udah kembali normal. Untuk hari ini cabenya per 45, sekilo 50. Kalau untuk tomat dari kemarin yang 30, sekarang 18. Oke. Tapi untuk daya jual beli kayak benih, daya beli. Kalau untuk penjualan, kalau lagi saat-saat kayak gini emang lebih murah
dan kurang peminat karena mungkin sebagian orang yang biasa nggak jualan cabai jadi jualan cabai, kayak gitu aja saja. Salah satu pembeli di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin mengaku senang harga cabai dan tomat turun. Sebab stabilnya harga justru membantu masyarakat kecil untuk mengatur pengeluaran sehari-hari, khususnya untuk kebutuhan makan keluarga. Ini turun sudah harganya. Barangnya turun sudah. Biasanya berapa Bu kalau cabai Bu? Biasa semalam sampai 100 lebih ya Pak. 20. Kalau tomat? Tomat turun sudah. Biasanya? 30 lebih semalam. Mudah stabil aja harganya. Ini biasanya untuk dijadikan apa nih Bu? Hah? Jualan nggak? Jualan, kami berjualan. Turunnya harga cabai dan tomat memberikan sedikit nafas lega bagi masyarakat. Namun pedagang dan pembeli berharap stabilitas harga bisa terjaga agar aktivitas pasar kembali ramai. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya, Saudara, Kelurahan Mentaos di Banjarbaru Utara ditetapkan sebagai kelurahan bebas maladministrasi. Inisiasi ini diberikan langsung oleh Ombudsman Republik Indonesia. Kelurahan Mentaos ditetapkan sebagai kelurahan bebas maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia pada Rabu siang. Selain untuk meningkatkan pelayanan, komitmen ini juga bertujuan untuk mencegah korupsi dari hulunya. Apalagi kelurahan merupakan garda terdepan pemerintah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Sehingga layanan publik di kelurahan menjadi indikator di masyarakat untuk menilai berhasil atau tidaknya pemerintahan. Hulunya di mana? Hulunya itu maladministrasi. Oleh karena itu, Ombudsman mencanangkan ini, harapannya nanti konsekuensinya bukan hanya sekedar pelayanan publik di wilayah sini semakin lebih baik, tetapi juga mencegah terjadinya korupsi yang semakin masif. Nah, disinilah esensi mengapa pentingnya pencanangan kelurahan bebas maladministrasi. Itu mencakup pemenuhan standar pelayanan, pengelolaan pengaduan yang efektif, dan komitmen penguatan kapasitas SDM. Ya, SDM, para petugas di kelurahan hanya terus punya komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik, ramah, senyum, tidak ketus, jangan panyangitan, jangan parangutan. Wali Kota Banjarbaru mengatakan penetapan kelurahan bebas maladministrasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan publik. Bukan hanya di kelurahan Mentaos, nantinya bisa merambah ke 19 kelurahan lagi. Namanya pelayanan publik ini bebas maladministrasi. Semoga ini kita komitmen bersama mulai dari hulunya dalam rangka penyimpangan dalam 19 kelurahan lainnya di Banjarbaru juga akan mengikuti dan diminta untuk berkomitmen memberikan pelayanan terbaik. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80, penjualan pernak-pernik kemerdekaan di Pasar Baru Banjarmasin mulai meningkat. Pedagang musiman ini mengaku omset penjualan mulai naik hingga mampu meraup pendapatan sebanyak 5 juta rupiah per hari. Penjualan pernak-pernik merah putih di Pasar Baru sudah dimulai sejak Juni lalu. Namun lonjakan pembeli baru terjadi pada hari-hari terakhir bulan Juli. Bendera rumah, umbul-umbul, dan bendera kantor menjadi produk paling dicari. Pedagang musiman mengaku omset yang biasanya hanya 1 juta per hari naik 5 kali lipat menjadi 5 juta rupiah. Ada yang 1 juta, nah kalau hari ini lumayan sudah. Berapa Bu? Sekitar 5 juta mungkin ada omsetnya. Mulai dari hari ini ya Bu? Hari ini tadi. Itu masih akan berlanjut ke hari kedepannya, mungkin segitu juga Bu? Mudahan lebih, mudahan lebih ramai lagi. Apalagi kalau sudah masuk Agustusnya, mudahan lebih banyak lagi pembelinya. Mudahan kami tahun ini lah, kami Pak. Asalnya kurang lah, mulai masuk ke Agustus ini lah kami Pak. Apa yang paling banyak dicari Bu biasanya? Umbul-umbul rumah. Perumahan kan bila anak ke sekolah pasti kan pernak-pernik ini kami dicarinya. Yang biasanya kan rumah, umbul-umbul, bagian kantor.
Pembeli seperti Fitri, warga Kertakhanyar Kabupaten Banjar, memilih belanja lebih awal untuk menyambut Hari Kemerdekaan. Terlebih, pemerintah telah mengimbau masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih sejak 1 Agustus hingga 30 Agustus 2025. Memang setiap tahun belinya di sini kamu? Biasanya di sini. Karena lebih murah kan? Lebih murah harganya, kita langganan, jadi tinggal cek bawa nota kembali. Tahun kemarin kami beli sini, ya kembali lagi. Harga penjualan pernak-pernik merah putih masih normal. Bendera rumah dijual seharga 15 hingga 20 ribu per lembar. Bendera kantor di kisaran 35 hingga 50 ribu. Sedangkan umbul-umbul dibanderol dari 25 hingga 35 ribu rupiah. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jens Raven, top scorer Piala AFF U23. Informasi selengkapnya saudara akan hadir setelah jeda berikut. Masih bersama kami di Kompas Kalsel sepekan, saudara. Kekalahan Garuda Muda di final Piala AFF U23 setidaknya mendapat hiburan dari sang bomber Jens Raven yang dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak pada turnamen ini. Tak hanya itu, sang kiper Muhammad Ardiansyah juga terpilih menjadi kiper terbaik. Bomber Garuda Muda Jens Raven tampil garang di lini serang skuad Garuda. Pemain yang baru saja memutuskan gabung Bali United mempersembahkan 7 gol dan bertengger di daftar top scorer sekaligus dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak di Piala AFF U23. Raven mencipta 6 gol kala bersua Brunei. Dan bomber 19 tahun ini menjadi pahlawan armada Gerald van Berg dengan mencetak gol penyeimbang kala bentrok Thailand di semifinal. Raven menonjol dengan unggul 4 gol dari pemain Filipina Otu Banato yang meraih penghargaan individu sebagai Rising Star di perhelatan kali ini. Tak hanya Jens Raven, kiper Indonesia U23 Muhammad Ardiansyah juga mendapatkan penghargaan individu pada turnamen ini. Aksi heroiknya menjaga palang pintu terakhir skuad Garuda Muda membuat kiper PSM Makassar ini dinobatkan sebagai kiper terbaik. Penampilan luar biasa juga ditunjukkan talenta 22 tahun ini kala duel melawan Thailand di semifinal. Tampil heroik hingga drama adu penalti, Ardiansyah didapuk sebagai man of the match pada laga itu. Timnas Indonesia U23 harus cepat berbenah usai kalah di final Piala AFF U23 2025. Analis sepak bola Gita Suwondo menilai Gerald van Berg harus menambah pemain yang sudah pengalaman jelang kualifikasi Piala Asia September mendatang. Takluk 0-1 dari Vietnam, Timnas Indonesia U23 kembali menahan hasratnya untuk juara Piala AFF U23 2025. Pada pertandingan tersebut, Indonesia terlihat memiliki kekurangan di sejumlah sektor, terutama di lini depan. Garuda Muda praktis hanya mengandalkan Jens Raven untuk menggedor gawang lawan. Melihat kondisi ini, analis sepak bola Gita Suwondo menilai tak ada salahnya bagi Timnas U23 untuk memanggil sejumlah pemain berpengalaman untuk proyeksi kualifikasi Piala Asia U23 2026 September mendatang. Di Timnas senior ada nama Marcelino Ferdinand, Rafael Strike, Justin Hubner, hingga Welber Jardim yang bisa memperkuat Garuda Muda. Juga satu pemain keturunan Indonesia yang masih dalam proses naturalisasi, Mauro Zelstra. Hanya jeda 2 bulan, armada Gerald van Berg akan menghadapi Korea Selatan, Laos, dan Makau di grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026.
September, artinya tim senior juga hanya pertandingan persahabatan kan. Kenapa nggak pemain-pemain ini dimasukkan? Karena di lini belakang, lini tengah, dan lini depan harus ada yang ditambahkan dengan pengalaman di senior, dan itu dibutuhkan dari para pemain diaspora plus Marcelino Ferdinand. Harus ditambah jelas itu, karena kita nggak mampu cetak gol. Ada Marcelino Ferdinand yang pengalaman sampai lolos ke semifinal, bahkan hampir lolos ke Olimpiade ya. Ada Rafael Struijk juga, ada Ivar Jenner yang masih bisa, ada Hopner juga di belakang. Tapi lini depan terutama kenapa? Karena kan formatnya kualifikasi ini adalah juara grup dan 4 runner-up terbaik dari 12 runner-up. Kita harus menang besar lawan Makau, harus menang besar lawan Laos. Kalaupun kita kalah atau draw sama Korea Selatan, asal kita menang dari Laos dan Makau, menang besar ya maksudnya ya, kita masih bisa jadi runner-up terbaik. Dan kalau menang besar kan diperlukan gol. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel sepekan hari ini. Saya Priscilla Nicola beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berkumpul dengan keluarga, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.